Halo, selamat pagi, siang, malam, Pak Safrizal dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan rancangan pengembangan pengajian perangkat lunak dari kelompok 2 yaitu Sita OPJ. Di sini ada teman saya sendiri dan teman-teman saya sendiri. Itu ada Putih, Serena, dan Rehan Christian. Selanjutnya, di latar belakang dan analisa kebutuhan, pengembangan Sita dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mendigitalisasi seluruh alur tugas akhir dari program studi informasi UPJ. Mulai dari pengajuan topik hingga sidang, fokus utama kami adalah memastikan kepatuhan mahasiswa terhadap aturan akademik, khususnya syarat mutlak bimbingan 8 kali sebelum bisa daftar sidang. Sistem ini dirancang secara user-friendly, responsif, dan mengedepankan keamanan data seperti perlindungan akses berbasis role. Selanjutnya, antarmuka sistem kami didesain terpusat pada aktor-aktor utama, mahasiswa, dosen pembimbing, akademik, PA, koordinator TA, serta dosen penguji. Bisa kita lihat di sini. Sini adalah bisa dilihat seperti yang bisa dilihat di dashboard, mahasiswa dapat melihat riwayat bimbingan, melakukan upload file drive, dan memantau status persetujuan setelah real time tanpa harus menggunakan logbook fisik. Kembali lagi ke presentasi. Pada slide ini kami menampilkan dapur pacu atau sisi backend dari fitur utama Sita UPJ. Pada gambar pertama, topik admin topik PHP ini adalah blok logika ketika dosen pembimbing akademik menyetujui proposal. Sistem mengeksekusi query update untuk mengubah status persetujuan menjadi disetujui, yang kemudian akan memicu notifikasi alert sukses kepada pengguna. Lalu pada gambar kedua dari admin logbook, PHP ini adalah logika krusial pada saat dosen memberikan kelas bimbingan. Di sini kami tidak sekedar menggunakan query biasa, melainkan menerapkan keamanan ekstra menggunakan prepared statement atau bind param. Variabel balasan dosen dan status disisipkan dengan aman ke dalam database sehingga sistem kita terlindungi dari celah keamanan seperti SQL injection. Nah, di sini selanjutnya itu bagian paling krusial dari pengujian sistem kami pada modul validasi dan syarat pendaftaran sidang. Kami melakukan white box testing untuk menguji logika internal berdasarkan perhitungan kompleksitas siklomatik dengan rumus matematis batas grafik. Kami mendapatkan nilai V, G sama dengan I kurang N plus 2 sama dengan 9 kurang 8 plus 2 sama dengan 3. Nilai ini membuktikan kode memiliki kompleksitas rendah dan mudah dipelihara. Kami menguji 3 jalur independen dan sistem berhasil memblokir mahasiswa yang belum lulus sempro atau bimbingan kurang dari 8 kali. Di sini ada flow aplikasi itu sendiri, dimulai dari start, mahasiswa akan menginput proposal dan selanjutnya akan mengikuti sempro. Jika iya, maka mahasiswa akan ditetapkan dosen pembimbing, dan jika tidak, mahasiswa mulai lagi ke tampilan pesan belum memenuhi syarat sempro. Jika selanjutnya sudah memiliki pembimbing, selanjutnya mahasiswa itu ada bimbingan. Kalau kurang dari 8 kali, mahasiswa ada tampilkan proses bar dan sembunyikan tombol daftar sidang. Jika sudah 8 kali, tampilan notifikasi syarat terpenuhi dan buka tombol daftar sidang. Dan terakhir yaitu end. Flow graph yang berjalan beriringan dengan implementasi baris kodenya, khususnya pada file view sidang PHP. Fokus utama di sini adalah bagaimana sistem menghitung kelayakan sidang mahasiswa. Kami menggunakan pendekatan logika stainless seperti yang terlihat pada potongan kode di bawah. Sistem menjalankan query select count ke variabel log bimbingan berdasarkan ID proposal. Artinya sistem tidak menyimpan perhitungan sementara, melainkan selalu menghitung ulang total log bimbingan secara real time dari database. Logika ini dirancang untuk mencegah terjadinya bug atau manipulasi jumlah bimbingan.
Selanjutnya kami mengevaluasi fungsionalitas eksternal melalui black box testing. Kami menjalankan 6 skenario uji kasus, meliputi autentikasi login, keamanan bypass URL, hingga validasi format unggah dokumen. Hasilnya, sistem 100% uji lulus. Sistem berhasil menolak file dan ekstensi legal seperti Word atau script PHP, dan merender progress bars bimbingan dengan akurat. Kami juga melakukan user acceptance testing langsung ke perwakilan mahasiswa, dosen, dan koordinator. Seluruh acceptance kriteria telah terpenuhi dan sistem diterima dengan baik. Untuk memastikan sistem tahan banting, kami melakukan uji regresi. Hasilnya, jika di tengah jalan koordinator tidak memindahkan atau mengganti dosen pembimbing, data riwayat bimbingan mahasiswa yang lama tetap aman dan tidak mereset jadi 0. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengujian entitas dan metrik modul. Pada pengujian ini kami melakukan pendekatan refactoring parsial di mana modul sidang dibungkus ke dalam sebuah kelas bimbingan. Dan kita melihat pada kelas diagram di layar, kelas ini dirancang dengan sangat terfokus. Nilai weight method per class atau WMC-nya adalah 3, yang mengindikasikan bahwa kelas ini memiliki kohesi yang sangat tinggi, highly cohesive, karena hanya menjalankan 3 metode spesifik. Selain itu, kami juga menerapkan prinsip information hiding atau enkapsulasi secara ketat, yaitu dengan membatasi akses atribut menggunakan deklarasi private string pada variabel ID proposal. Hal ini memastikan data krusial tidak dapat dimanipulasi secara sembarangan dari luar kelas. Selanjutnya di sini ada strategi implementasi dan pemeliharaan. Karena sebelumnya UPJ sangat bergantung pada logbook fisik, kami menerapkan strategi phase rollout atau penerapan bertahap agar tidak terjadi penolakan dari pengguna. Dimulai dari fase pengajuan topik di awal semester hingga aktivitas penuh gerbang syarat 8 kali bimbingan di akhir semester. Untuk memelihara, kami menyiapkan backup database otomatis, preventif, release patch korektif, serta optimalisasi kodeks database agar loading tetap cepat efektif. Ya. Dan mari kita lihat implementasi nyatanya. Saya akan login sebagai mahasiswa di dashboard utama. Saya akan masuk ke menu bimbingan saya. Di sini saya bisa mengunggah draft deskripsi berbentuk PDF dan menuliskan catatan ke dosen. Sekarang saya akan logout dan login sebagai dosen pembimbing. Pada menu bimbingan MHS, saya bisa melihat sekarang saya akan login sebagai dosen pembimbing. Pada menu bimbingan, MHS, saya bisa melihat daftar mahasiswa bimbingan saya. Saya bisa mengunduh draft PDF yang tadi dikirim mahasiswa. Membacanya lalu cukup menekan tombol disetujui atau ACC. Sistem akan langsung mengirim status persetujuan ke dashboard dan mahasiswa secara real time. Selanjutnya mari kita ke koordinator.
Nah, di panel koordinator ini saya memiliki akses yang lebih luas pada menu validasi dan plotting proposal. Saya bisa mengikat ID mahasiswa dengan ID dosen pembimbing dan dosen penguji. Jika mahasiswa tadi sudah menyelesaikan bimbingan ke-8 dan status berubah menjadi memenuhi syarat, barulah nama mereka muncul di menu jadwal sidang. Untuk saya atur ruangan dan jam sidangnya. Itulah gambaran besar operasional SITA yang memastikan tidak ada mahasiswa yang bisa melompati tahapan akademik berkat sistem decision gateway berjenjang yang telah kami bangun. Jadi sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.